Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Berdoa dipersilakan. Baik, berdoa selesai. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah baik. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Ya, masuk semua ya teman-teman. Alhamdulillah kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk barang-barang atau benda-benda yang tidak diperlukan dalam pembelajaran pagi hari ini, dimohon untuk dimasukkan ke dalam tas ya teman-teman. Baik, Bu. Nah, sebelum memulai pembelajaran, tadi Ibu membaca satu quotes nih. Nah, yang bunyinya seperti ini. Salah satu keajaiban dari Al-Quran adalah kita tidak bisa mengubah isinya. Akan tetapi, isi di dalam Al-Quran itu bisa mengubah kita. Nah, apa yang kita bisa ambil pelajaran dari quotes itu? Ada yang mau menyampaikan? Nah, jadi maksud dari quotes tersebut, jadi ketika kita sedang dilanda berbagai macam masalah, kita sedang merasa tidak enak atau mempunyai masalah, kita bisa membaca Al-Quran. Nah, insya Allah dengan begitu kita bisa menemukan solusi-solusi terbaik untuk masalah-masalah yang kita hadapi. Sama seperti halnya ketika kita membuka buku kimia. Nah, di dalam buku kimia itu kan pasti banyak pelajaran-pelajaran, teori-teori yang telah ditemukan oleh ilmuwan-ilmuwan yang terdahulu, teman-teman. Nah, dengan membacanya kita mulai mendapatkan ilmu yang baru. Nah, hari ini kita akan belajar apa teman-teman? Ada yang masih ingat kemarin kita telah mempelajari apa teman-teman? Nah, kemarin kita telah mempelajari ikatan kimia, yaitu ikatan ion dan ikatan kovalen. Nah, hari ini kita tidak jauh berbeda, kita masih berada di lingkup ikatan kimia, yaitu kita akan belajar mengenai ikatan logam. Nah, teman-teman tahu panel surya kan ya teman-teman? Tahu. Nah, panel surya itu digunakan untuk membangkit listrik, benar sekali dari istri. Jadi panel surya itu digunakan untuk menghasilkan listrik ya dari cahaya matahari, kemudian diolah oleh panel surya itu dan bisa menghasilkan listrik. Nah, salah satu komponen yang digunakan dalam panel surya itu adalah perpaduan dari unsur logam, yaitu gallium dan bismut. Nah, jadi panel surya ini menggunakan penerapan dari ikatan logam. Nah, hari ini kita akan belajar untuk menganalisis bagaimana ikatan logam itu terbentuk dan juga mengenai sifat-sifatnya. Nah, kemarin kalau ikatan ion kan dari unsur non-logam dengan unsur logam. Ini kan ikatan ion ya. Kalau non-logam dengan non-logam, ada yang masih ingat? Iya benar, ikatan kovalen. Nah, kemudian kalau misalnya logam, unsur logam dengan logam. Ikatan logam. Iya benar sekali, ikatan logam. Nah, ikatan logam. Nah, karena logam itu cenderung melepaskan elektron, maka akan bermuatan ionnya positif. Nah, ini juga sama, cenderung melepaskan elektron, maka ionnya dihasilkan positif. Nah, bagaimana ketika dua unsur ini sama-sama melepaskan elektron? Bagaimana ikatannya itu terjadi? Nah, ikatan logam ini terjadi karena adanya gaya tarik-menarik antara muatan positif yang dihasilkan oleh ini logam
dengan muatan negatif dari elektron yang bergerak bebas. Nah, contohnya ini. Contoh, bisa diberi contoh unsur logam. Misal Na ya. Nah, Na ada yang tahu nomor atomnya berapa? Na berapa? 11. Bisa dibantu Ibu untuk konfigurasinya? 1S1, 1S2, 2S2, kemudian 2P6, 3S1. Nah, di sini kan ada elektron valensi 1 ya. Berarti kan dia akan cenderung untuk melepas ya teman-teman. Jadi bisa ditulis Na plus seperti itu. Nah, misalkan nih di sini ada kumpulan unsur-unsur Na. Nah, unsur-unsur Na ini pasti kan akan cenderung untuk melepaskan elektron ya, elektron. Karena elektron itu bersifat negatif kan, elektron itu akan bersifat negatif. Nah, ini akan menimbulkan gaya tarik menarik seperti yang dikatakan ini, gaya tarik menarik. Jadi elektron ini akan ke sini, kemudian yang ini akan ke sini, kemudian yang ini akan ke sini, ini juga akan ke sini. Nah, ini akan terjadi secara terus-menerus sehingga akan menimbulkan elektron itu kan bergerak bebas ya teman-teman. Nah, akan menimbulkan elektron-elektron banyak di sekitar ion Na yang bersifat positif. Nah, ini juga bisa disebut sebagai larutan elektron. Nah, larutan elektron sendiri itu telah dijelaskan oleh ilmuwan yaitu Bruce Lawrence. Nah, di mana dari teori elektron ini kan banyak nih larutan-larutan elektron ini. Nah, ini bisa menjelaskan dari sifat-sifat logam. Yang pertama yaitu bisa menghantarkan panas dan juga listrik. Nah, dari sini, semisal suatu logam ini diberi panas, maka panas ini kan akan terserap oleh elektron-elektron ini dan akan permukaan logam itu akan menjadi panas. Sama dengan listrik, ketika dialiri listrik maka elektron-elektron ini akan membawa aliran listrik dari sumber listrik tersebut. Nah, kemudian sifat yang kedua yaitu lentur. Nah, lentur ketika suatu logam itu dipukul, maka itu tidak akan mudah patah. Karena mengapa? Karena yang akan hilang itu adalah ion-ion positifnya, bukan dari elektronnya. Maka itu akan bersifat lentur. Kemudian yang ketiga yaitu memiliki titik didih yang tinggi. Contohnya itu tembaga. Ketika diberikan panas atau aliran listrik itu kan tidak mudah melepuh gitu ya teman-teman. Jadi contohnya itu tembaga bisa menghantarkan listrik dengan baik. Nah, mungkin cukup ini saja ya teman-teman yang bisa Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.